Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi binikmatihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, pemirsa Bali Mengaji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pertengahan Safar ini, atau tepatnya tanggal 20 Safar 1443 Hijriah atau 27 September 2021, kita memulai lagi kajian sore, yang mana buku yang kita jadikan rujukan adalah syarah dari Jawami'ul Akhbar yang berjudul Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu A'yunil Akhyar. Hadis yang terdapat di kitab ini ada 99 hadis yang dipilihkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya ikhwas sekalian, rahimakumullah, tema yang kita ambil yaitu agama sebagai motivator atau sebagai motivasi, atau agama itu adalah motivasi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Beliau bernama asli Tamim bin Aus bin Kharijah bin Sud bin Judzaimah Al-Lukhami Al-Falistini. Beliau berasal dari Palestina, dan beliau adalah seorang mantan pendeta dari Nasrani, masuk Islam di tahun ke-9 Hijriah atau di Amul Wufud, di tahun banyak golongan masuk. Dari berbagai golongan di bangsa Arab itu masuk Islam kepada Rasulullah SAW yang datang ke kota Madinah. Dan yang terkenal dari beliau ini, sahabat Tamim Ad-Dari ini, hadis tentang Al-Jasasah. Al-Jasasah itu adalah seekor hewan melata berbulu lebat yang berbicara kepada Tamim Ad-Dari. Nanti akan berbicara juga kepada manusia di akhir zaman. Dan ini dibenarkan oleh Rasulullah SAW, disebutkan oleh Ibnu Katsir di dalam An-Nihayah, Al-Bidayah wa Nihayahnya. Semoga Allah melindungi kita dari Al-Jasasah ini, jangan sampai kita ketemu. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, yaitu bernama panggilan Abu Ruqayyah, karena satu-satunya putri yang tersisa yang masih hidup, dan sebagian ulama mengatakan beliau hanya punya anak satu saja, Ruqayyah namanya, sehingga dipanggil dengan Abu Ruqayyah. Beliau wafat di zaman Utsman bin Affan, zaman Utsman bin Affan di tahun ke-40 Hijriah, 40 Hijriah. Di Bait Jabrin, sebuah kota di dekat Palestina sana. Ada 40 hadis yang diriwayatkan dari beliau, salah satunya yang kita pelajari ini. Ibu sekalian rahimakumullah, hadis itu berbunyi, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah, ad-dinu nasihah. Agama itu nasihat atau motivasi. Agama itu motivasi, agama itu motivasi atau nasihat. Qalu, para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, dari siapa dan untuk siapa? Rasulullah SAW menjawab, qal lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ada 5 disebutkan ini, yaitu karena Allah, dari Allah dan karena Allah,
dan untuk Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, ya, berdasarkan kitabullah, wali rasulihi, dari ajaran Rasulullah SAW, wali a'immatil muslimin, dan ya, diperuntukkan untuk para pemimpin, para pejabatnya, ya, wa ammatihim, dan untuk rakyatnya atau kaum awamnya. Ibu sekalian rahimakumullah, hadis yang pendek ini berisi banyak motivasi. Ya, ada 5 di antara yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, diulangi oleh Rasulullah SAW 3 kali, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha, ad-dinu nasiha. Tidak lain ialah agar kita selalu dalam seluruh aspek kehidupan kita itu merujuk, ya, kembali kepada agama. Ya, karena agamalah seluruh permasalahan. Rasul amri al-Islam, ya, segala urusan agama itu kembali kepada Islam. Jadi kepala-kepalanya itu seluruhnya kembali, ya, adalah kembali kepada Islam, ya, kepada agama. Ya, urusan ibadah, ya, urusannya akidah, urusan muamalah itu kembali kepada Islam. Amalan-amalan yang nampak zahirah, ya, semua yang berhubungan dengan rukun Islam. Amalan-amalan yang batinah, yang tidak nampak, juga kembali kepada Islam. Jadi seluruhnya kembali kepada Islam. Seluruh aspek kehidupan itu, ya, kembali kepada Islam. Maka inilah kemudian yang dijadikan, ya, motivasi. Bagaimana yang dimaksud dengan, ya, yaitu lillah, ya, motivasi karena Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan oleh ulama al-i'tiraf bil wahdaniyah, ya, bil wahdaniyatillah, yaitu mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintah, didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk, ya, mencari kebenaran yang hakiki. Ya, Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang kita jadikan tempat bergantung hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gantungkan masalah ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, tafarrada bihi bi sifatil kamal ala wajhihi la yusyariku fiha, ya, musyarikun bi wajhin minal wujuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Yang sempurna. Tidak ada bersama Allah Subhanahu wa taala ada makhluk lain, ya, dari berbagai macam sisi. Allah menciptakan segala sesuatunya seluruhnya sendiri. Allah menguasainya sendiri dan Allah mengaturnya sendiri. Ya, tidak dibantu oleh siapapun. Ya. Oleh sebab itu ketika kita mengetahui itu, maka kita harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah yang nampak maupun yang tidak nampak. Ya, keseharian kita ibadah Allah yang nampak, salat, ya, puasa, zakat, berhaji, itu yang nampak semua. Yang tidak nampak adalah, ya, ketika kita, ya, berzikir mengingatnya, ya, berzikir mengingatnya. Nah, itu semuanya yang tidak nampak di situ. Wal inaba ilaihi kullu waqtin bil ubudiyah, dan selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam seluruh urusan ibadah kepada dirinya. Ya. Wa talab raghbah wa rahbah. Ya. Dan selalu juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suka maupun dalam keadaan duka. Ma'at taubah wal istighfar, ya, diiringi dengan bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus menerus. Li'annal abdallah buddalahu minat taksir fi syai' min wajibatillah, karena namanya hamba, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala pasti penuh dengan kekurangan. Tidak ada yang sempurna. Tidak ada di antara kita mampu melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala,
pasti ada ya yang kita tinggalkan, yang kita lalaikan. Maka kita ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Awi tajarru ala ba'dil muharramat, atau sebaliknya, sebagian dari kita kadang-kadang nekat yang melakukan hal-hal yang diharamkan ini. Maka dibutuhkan taubat dan istighfar setiap saat ya, untuk ya menyempurnakan kekurangan daripada amalannya, baik itu perbuatan maupun ucapan itu. Ini lillah ya. Ad-dinun nasiha, agama itu memotivasi kita untuk selalu ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya li Rasulillah, li kitabillah, maka kita berupaya untuk menghafalnya, mentadaburinya, yaitu merenungkan ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas, berisi bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kalau kita mau renungkan. Wa ta'allum al-fadhihi wa ma'anihi, ya, mempelajari setiap katanya dan setiap maknanya, agar kita ini benar-benar menjadi manusia yang sempurna ya, fi ahsani taqwim, ya, tidak hanya rupa atau bentuk kita saja yang sempurna, akan tapi juga perangai kita ya menuju ke kesempurnaan, walaupun tidak akan pernah mencapainya, tapi kita harus berusaha ya, kita harus berusaha untuk situ. Wal ijtihad fi amal bihi fi nafsihi wa fi ghairihi, dan kita berupaya merealisasikan apa yang ada di dalam Al-Quran ini ya, dengan ya sekuat tenaga untuk merealisasikan. Ini yang namanya kita dimotivasi ya oleh Allah melalui ya kitabnya. Kemudian ya adapun ya motivasi ya kepada Rasulullah SAW tidak lain ialah mengikuti jejak beliau, meladainya, karena beliau adalah ya manusia yang dijadikan qudwah, uswah hasanah, sebagai teladan yang baik buat kita sebagai pengikutnya. Maka kita harus yakin dan kita harus mencintainya. Al-imanu bihi ya wa mahabbatihi ya wa taqdimihi fiha 'ala an-nafsi wal mal wal walad, dan selalu memposisikan Rasulullah SAW ya dikedepankan atas ya jiwa ya, harta dan anak kita sendiri ya. Kita harus lebih dahulu mendahulukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Barangkali kita menemukan satu ya permasalahan yang kita dihadapkan antara ya nasihat dari Rasulullah SAW dengan keinginan kita, maka ketika kita menemukan hal itu, kita harus mendahulukannya. Ya, apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah SAW pasti ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Ya, di antaranya ialah ya, min husni islamin mar'i tarku ma la ya'ni. Di antara kebaikan seseorang muslim itu meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. Maka ketika kita ini asyik dengan ya apa yang ada di hadapan kita, kita harus ingat itu sabda Rasulullah SAW. Jangan-jangan kita terlalaikan dengan apa yang kita suka ini. Oleh sebab itu, dahulukan ya Rasulullah SAW daripada kesenangan kita ini. Wattiba'u fi usuliddin wa furu'ihi, dan selalu ya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, seluruh pokok-pokok agama, rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan, itu semuanya kembali kepada Rasulullah SAW. Dan seluruh apa yang bercabang dari rukun-rukun tersebut, kita harus ya mendepankan sabda Rasulullah SAW. Artinya mengambil hadis-hadis yang sahih, meninggalkan hadis-hadis yang lemah, meninggalkan segala perkataan
Ya, para cendekia mungkin dianggap sebagian orang. Karena Rasulullah SAW adalah orang yang paling cendekia, yang paling jenius yang ditampilkan oleh Allah di muka bumi ini. Wa taqdim qaulihi ala qauli kulli ahadin. Ya, mendahulukan sabdanya daripada ya pendapat orang lain. Wal istihad fil ihtida yahdihi wan nasr lidinihi. Ya, dan dia berjuang ya untuk memperoleh ya mendapatkan petunjuknya. Antum bisa datang di taklim-taklim para ustadz, di YouTube mereka. Sekarang duduk sebentar ya, waktu sekarang ini sambil minum teh, antum buka ya YouTube atau buka ya streaming dari Bali Mengaji, duduk sebentar ya untuk mendengarkan sabda-sabda Rasulullah SAW menjadi pegangan hidup kita. Wan nasru lidinihi, dan kita berupaya untuk ya menjadi pembela agamanya. Iwa sekalian rahimakumullah, itu ya an-nasihah Rasul. Bagaimana an-nasihah li a'immatil muslimin? Ya, yaitu motivasi untuk seluruh ya para pemimpin kaum muslimin. Entah itu ya dia sebagai pemimpin dari satu negeri, entah itu namanya presiden, raja, atau memimpin dalam urusan-urusan ya kementerian barangkali ya sebagai pejabat ya, atau instansi pemerintahan yang terkait dengan kementerian, atau sampai ya di daerah ya sebagai gubernur ya, sebagai ya bupati, sebagai Pak Camat ya. Ini semuanya nasihat berlaku kepada mereka ya, kepada para pemimpin tersebut. Wajib ya kembali kepada agama, karena agama itu adalah memotivasi kita untuk hidup lebih baik ya. Wahum walatuhum minal imam al-azam ilal umara wal qudat ila jami'i man lahum wilayatul amah aw khasah ya, yang mempunyai kekuasaan secara keseluruhan atau yang khusus. Fa bi'tiqadi ya wilayatihim was-sam'i wat ta'ah lahum, ketika mereka kembali kepada Al-Quran dan hadis ya, kembali kepada agama ini, wajib kita sebagai rakyat, sebagai orang yang dipimpin itu ikut taat ya kepada apa yang diputuskan oleh mereka. Itu wajib itu. Ya. Dan kita dianjurkan ya untuk memberikan juga nasihat ya, kritik dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana? Itu bukan di hadapan umum, karena akan menghilangkan wibawa mereka di hadapan rakyatnya. Mungkin dengan bersurat, ya. Di samping kritik tentunya antum tulis, ya, bagaimana penggantinya atau solusinya. Kalau ditulis tuh, jangan hanya kritik saja, tentu tidak punya solusi. Ya, harus ditulis. Apa yang antum kritik, kemudian sebaiknya seperti ini. Ya, karena begini ini ya. Seperti itu caranya. Nah itu. Wa badlu ma yastati'u min irsadihim wa tamihim ila kulli ma yanfa'uhum wa yanfa'un nas wa ila qiyami biwajibihim. Ya, nah itulah kritik itu ya harus ada solusinya. Memberikan bimbingan kepada mereka yang mana mereka adalah manusia biasa. Ya, manusia biasa, tidak lepas daripada kesalahan, tidak lepas daripada ya kekeliruan, ya banyak kekurangan, maka kita mengkritiknya dengan cara memberikan nasihat, motivasi yang baik untuk kita ya ajukan bagaimana bimbingan dari Allah dalam Al-Quran, bimbingan dari Rasulullah SAW dalam hadis. Banyak sekali. Bahkan itu dijadikan rujukan oleh Khulafaur Rasyidin, kemudian para pemimpin dari masa ke masa, dari Khulafaur Rasyidin sampai kepada
Daulah Utsmaniyah, mereka yang berupaya mengembalikan pemerintahan ini ke jalan yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, insya Allah diberkahi hidupnya, diberkahi negerinya. Tapi mereka yang kemudian jauh daripada agama ini, dia akan diberikan ujian, cobaan yang sesuai dengan fitnah yang mereka buat. La qadarullah, jangan sampai terjadi dan ditakdirkan oleh Allah kepada kita semua. Kalau kita kemudian berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintahnya, kemudian mengerjakan larangannya, wa yadubillah, Allah akan murka. Allah akan murka, memberikan bencananya. Entah itu bencana alam atau bencana pada diri kita, wa yadubillah. Ibu sekalian rahimakumullah, itu an-nasihah li a'immatil muslimin. Motivasi agama untuk para pemimpin kaum muslimin. Berikutnya an-nasihah li a'immatil muslimin. Motivasi untuk kaum awamnya seluruhnya, rakyat seluruhnya. Fa bi ay yuhibbu lahum ma yuhibbu li nafsihi. Maka dianjurkan dia melakukan motivasi ini, bagaimana dia bersikap pada dirinya sendiri. Kita selalu menjaga makan dan minum kita, kesehatan kita. Maka seperti itulah kita dianjurkan juga bersikap kepada orang lain. Berempati kepada mereka, merasakan apa yang mereka rasakan, agar kita ini selalu bersama dalam suka dan duka. Seperti itulah ini. Wa yakrahu lahu ma yakrahu li nafsihi. Apa yang tidak disuka, maka juga seperti apa yang tidak disuka pada dirinya sendiri. Semua orang tidak suka kepada kefakiran, kemaratan, kehilangan semua kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita semua tidak suka itu. Maka kita pun bagaimana menciptakan agar kita ini senang, berbahagia, yaitu dengan cara apa? Banyak membantu, banyak membantu, memberikan solusi, memecahkan seluruh permasalahan-permasalahan. Jadi ibu sekalian rahimakumullah, ana dapat kritik dari sahabat ana semalam itu. Kenapa Ustaz selalu tidak berbicara tentang kefakiran, kenikmatan fakir? Siapa yang mengatakan nih fakir itu nikmat? Ana balik bertanya, siapa yang mengatakan kemiskinan itu nikmat? Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu untuk berlindung daripada kefakiran setiap pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal fakri. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku berlindung kepada Engkau dari kufur nikmat, dari hilangnya agama ini, dan dari kefakiran. Jadi jangan disalahfahami. Kita harus memotivasi diri kita. Agama itu memotivasi penganutnya. Rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 ini, di antara rukun Islam yang ada 2 yang tidak bisa kita melakukannya kecuali kita mampu punya. Yaitu apa? Ibadah zakat dan ibadah haji. Karena terkait dengan ibadah harta. Maka kita dimotivasi oleh agama kita. Dimotivasi oleh agama kita. Kita harus bekerja. Harus menghasilkan dana atau uang. Agar kita mampu melakukan ibadah tersebut. Ini teman-teman sekalian, agama itu sebagai motivasi buat kita. Nah, harus seperti itu. Wa yas'a fi dzalika bihasbil imkan. Dia berupaya sebisa mungkin. Fa imman ahabba syai'an sa'alahu wajtahada fi tahqiqi wa takmili. Karena orang kalau sudah namanya cinta terhadap sesuatu, dia pasti berusaha untuk meraihnya.
dia ya berjihad, berjuang untuk merealisasikan dan menyempurnakannya. Nah, itu makanya agama kita ini ya dilihat itu dari sisi mana kita memandangnya. Itu bagaimana ya agama itu menjadi motivator yang memotivasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, tidak hanya untuk diri kita tapi juga untuk orang lain. Fan nabiyyu, ya, maka nabi kita Nabi Muhammad SAW fassara nasiha bihadil umur lamsa, memberikan ya, penjelasan dengan 5 hal ini, yaitu lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Ya, ada 5 hal itu, yaitu mencakup ya seluruhnya ini untuk kita realisasikan, ya, realisasikan dalam kehidupan kita ya sehari-hari, ya. Yang mana ya tentu kembali melihat ya, keadaan ya kita masing-masing, ya, karena setiap perintah, apa kata Allah, fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwalah kalian kepada Allah menurut kemampuan kalian. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Jika aku perintahkan kepada kalian untuk mengerjakan sesuatu, maka kerjakanlah semampu kalian. Ukur diri kita, kemampuan kita, ya, dan tingkatkan setiap ya saat. Kalau kita ya, mempunyai keinginan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan terus. Jangan kita hanya lari-lari di tempat. Ya, kita terus meningkatkannya, ya, untuk kita raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sudah raih ya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, hidup ini akan terasa aman, nyaman, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah memasukkan kita ke surganya, ya, menjauhkan daripada nerakanya, dan inilah yang dikatakan sukses. Iwas sekalian, rahimanillah. Rabbana, ya, Rabbi ja'al hadhil laila, ya, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah malam ini ya menjadi malam yang terbaik buat kami, ya. Allahumma ja'al khaira umuri akhiruhu wa khaira amali khawatimuhu wa khaira ayyami yawma an alqaq. Ya Allah, jadikanlah umur ya kami, ya Allah, yang di penghujungnya adalah yang terbaik, ya, husnul khatimah. Amalan-amalan kami, ya Allah, ya, di penutupannya jadikanlah amalan tersebut yang terbaik untuk kami, dan jadikanlah hari-hari terbaik ya kami, ya Allah, saat kami bertemu Engkau, ya Allah. Ini merupakan nikmat yang paling tinggi. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan menjaga kita untuk termotivasi dengan agama yang kita anut ini. Demikian barangkali ikhwas sekalian, ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.